Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati pula dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran, yakni Ustadz Farih Purwanto MPD, dan tak lupa pula teman-teman senasib dan seperjuangan. Baik, langsung saja di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS dari kelompok 4 yang berjudul Strategi-Strategi Pembelajaran. Saya Rosidah sebagai pemateri pertama, Rania Fuadi Mahmud sebagai pemateri kedua, dan Khairatun Hasanah sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja. Pembahasan pertama di sini mengenai konsep strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan langkah-langkah yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Konsep strategi pembelajaran melibatkan berbagai metode, teknik, dan pendekatan yang dapat membantu peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengaplikasikan pengetahuan yang diberikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, beberapa konsep strategi pembelajaran yang penting. Yang pertama, meliputi pembelajaran aktif. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama di sini pembelajaran aktif maksudnya memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan mendorong mereka untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan sesama. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Maksudnya di sini memandu peserta didik untuk memecahkan masalah nyata dengan menggunakan pengetahuan. Seperti itu. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai strategi pembelajaran. A. Strategi ceramah. Strategi ceramah adalah langkah-langkah atau rencana yang direncanakan sebelumnya untuk menyampaikan pesan dengan efektif kepada para pendengar melalui ceramah. Strategi ceramah meliputi pemilih topik yang relevan, struktur ceramah yang jelas, dan juga penggunaan bahasa yang mudah dipahami, penggunaan fakta dan data yang mendukung, serta memperhatikan audiens dan situasi tempat ceramah berlangsung. Dengan strategi ceramah yang baik, pembicara dapat berhasil menyampaikan pesan dengan jelas, kemudian menarik perhatian pendengar dan mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Selanjutnya B, yaitu presentasi. Strategi presentasi di sini 1. Persiapan materi. Yang kedua ada interaksi, dan yang ketiga ada visualisasi. Yang keempat ada demonstrasi. Yang kelima ada simulasi. Yang keenam ada evaluasi, dan yang ketujuh ada refleksi. Yang kedelapan ada umpan balik. Di sini persiapan materi maksudnya yaitu mulailah dengan menyusun materi presentasi dan menentukan poin-poin utama dan merangkumnya dengan jelas dan terstruktur. Yang kedua, interaksi maksudnya di sini libatkan peserta dengan menanyakan pertanyaan, diskusi, atau menjalankan aktivitas yang melibatkan semua peserta. Yang ketiga ada visualisasi. Visualisasi di sini gunakan media visual seperti PowerPoint, diagram, atau grafik untuk membantu memperjelas dan memperkuat pemahaman peserta. Dan yang keempat ada demonstrasi. Lakukan demonstrasi langsung atau melalui video untuk mengilustrasikan konsep atau proses yang sulit dipahami. Yang kelima ada simulasi. Simulasi di sini sesekali gunakan simulasi atau permainan untuk memperjelas konsep atau memperkuat pemahaman peserta. Yang keenam ada evaluasi. Setelah presentasi
berikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui pertanyaan atau tugas tertulis. Yang ketujuh, ada refleksi. Ajak peserta untuk menggunakan materi presentasi dan menerapkannya dalam konteks nyata, serta mendiskusikannya dengan rekan mereka. Yang kedelapan, ada umpan balik. Berikan umpan balik secara individu kepada peserta tentang presentasi mereka. Dan berikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik tentang presentasi Anda, seperti itu. Demonstrasi. Strategi pembelajaran demonstrasi adalah metode pembelajaran di mana guru memperagakan atau menunjukkan kegiatan atau konsep yang ingin diajarkan kepada siswa. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran demonstrasi. 1. Yaitu persiapan yang matang. Nah, guru perlu mempersiapkan dengan baik materi yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu demonstrasi interaktif. Guru dapat melibatkan siswa dalam demonstrasi dengan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan. 3. Yaitu pengamatan dan analisis. Setelah demonstrasi selesai, guru dan siswa dapat melakukan pengamatan terhadap apa yang telah ditunjukkan. Yang keempat yaitu diskusi. Setelah demonstrasi, guru dapat memimpin diskusi kelompok tentang konsep atau keterampilan yang telah diperagakan. Yang terakhir yaitu adalah aplikasi. Setelah demonstrasi, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan praktik yang telah diperagakan. Baik, yang selanjutnya yang D, diskusi. 1. Tetapkan tujuan diskusi yang jelas dan spesifik agar peserta diskusi memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan dibahas. Yang kedua yaitu berikan materi atau bahan bacaan yang relevan. Yang ketiga yaitu buat lingkungan yang nyaman dan terbuka agar peserta diskusi merasa aman. Yang keempat, ajukan pertanyaan terbuka yang mendorong peserta diskusi untuk berpikir. Yang kelima, berikan waktu yang cukup untuk setiap peserta untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mereka. Yang keenam, yaitu mintalah peserta diskusi untuk mendukung pendapat mereka dengan fakta dan argumen yang kuat. Yang ketujuh, yaitu fasilitator. Diskusi harus memastikan bahwa semua peserta terlibat aktif. Kedelapan, yaitu rekapitulasi hasil diskusi dan kesimpulan yang didapat setelah diskusi selesai. Yang 9, berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan umpan balik terhadap proses diskusi. Baik, selanjutnya yang E, latihan dan praktik. Strategi pembelajaran latihan dan praktik adalah pendekatan yang sangat efektif dalam memperkuat pemahaman dan keterampilan siswa. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran latihan dan praktik. 1. Yaitu pemberian contoh dan demonstrasi. Guru dapat memberikan contoh atau demonstrasi terlebih dahulu kepada siswa. Yang kedua yaitu latihan langsung. Siswa harus diberi kesempatan untuk langsung berlatih melakukan keterampilan atau tugas yang dipelajari. Yang ketiga itu latihan berkata. Penting bagi siswa untuk terus melakukan latihan berkata untuk mempertahankan dan mengingatkan kemampuan mereka. Yang keempat yaitu pembelajaran kolaboratif. Siswa dapat belajar dalam satu sama lain dengan cara bekerja dalam kelompok atau pasangan. Yang kelima itu pemanfaatan media dan teknologi. Guru dapat menggunakan media dan teknologi seperti video, tutorial, atau yang selainnya. Yang keenam yaitu pengayaan. Siswa yang sudah mahir dalam suatu keterampilan dapat diberikan latihan yang lebih menentang atau kompleks untuk menguji batas kemampuan mereka dan mendorong pertumbuhan. Yang ketujuh yaitu evaluasi terus-menerus. Penting terus melakukan evaluasi ini untuk memberikan umpan balik dan secara rutin dan membantu siswa untuk perbaiki dan mengembangkan keterampilan mereka. Baik, penjelasan berikutnya yaitu adalah tutorial. Ada beberapa strategi pembelajaran tutorial yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Antara lain yaitu mengatur kelompok belajar. Maksud di sini yaitu menyusun kelompok belajar kecil dengan siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang sejalan. Yang kedua itu penerapan pendekatan aktif, mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga itu pemberian umpan balik, yaitu memberikan
umpan balik secara teratur kepada siswa sehingga mereka dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mereka. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Yang kelima yaitu penekanan pada pembelajaran mandiri, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri. Yang keenam, yang terakhir yaitu adalah menggunakan metode pemecahan masalah, mendorong siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri atau dalam kelompok. Permainan. Strategi pembelajaran permainan harus dirancang untuk membantu pemain memahami aturan permainan, pengembangan keterampilan teknis, meningkatkan strategi permainan, dan meningkatkan pemahaman konsep yang terkait dengan permainan tersebut. Berikut adalah beberapa strategi pembelajaran permainan yang dapat diterapkan. 1. Pengenalan konsep dasar. 2. Demonstrasi. 3. Latihan praktek. 4. Permainan simulasi. 5. Diskusi refleksi. 6. Kompetisi. 7. Pembelajaran kolaboratif. 8. Evaluasi dan umpan balik. Dan yang strategi inquiry, sebuah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai inisiator dan pemimpin dalam proses belajar mengajar. Strategi ini mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, menerapkan metode analisis, dan mencari jawaban sendiri. Dengan demikian, siswa menjadi aktif dalam memperoleh pengetahuan dan pengembangan keterampilan kritis dan analisis. Strategi inquiry juga membantu siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan untuk melakukan penelitian mandiri. Para guru harus berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menjelajahi topik atau masalah yang mereka minati melalui diskusi, eksperimen, observasi, dan penelitian. Dengan demikian, strategi inquiry dapat meningkatkan motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, dan serta kemampuan problem solving siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.